Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali meskipun dalam jaringan atau daring dan tidak bisa bertemu tatap muka. Tapi semoga kalian semua dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar bagaimana perkalian dan pembagian pada bilangan bulat dan apa itu faktor dan apa itu bilangan prima. Baik, silakan dibuka di bukunya halaman 22. Langsung ke contoh 1.9. Di sini ada contoh cerita. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi suatu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Jadi ada 5 lantai, masing-masing lantai 6 meter. Kalau ditulis dalam kalimat matematika, maka bentuknya seperti ini. 5 dikali 6. 5 kali 6 itu maksudnya seperti apa? Ya berarti 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali. Bisa dihitung langsung 5 kali 6 atau 6 tambah 6 sebanyak 5 kali. Hasilnya 30 meter. Itu definisi untuk perkalian. Selanjutnya, nah, dalam garis bilangan itu bisa digambar seperti ini. Jadi misalkan tadi kan satu lantainya 6 meter. Jadi di garis bilangan satu lantainya itu 6. Jadi kita gambar anak panah ke kanan karena bilangan positif. Nah, gambar anak panahnya ini digambar sebanyak 5 kali. Jadi digambar sebanyak 5 kali. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sampai lantai 5. Jadi 6 dikali 5 hasilnya 30. Kalau dibuat di garis bilangan seperti ini. Lanjut ke contoh 1.10. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Berarti gimana? Berarti kan nanti 500.000 kali 7 atau 7 kali 500.000. 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 sebanyak 7 kali. Hasilnya berapa? 7 kali 500.000 3.500.000. Nah, ini bisa kalian kalikan 7. Kalian perhatikan ini dan ininya. Nolnya bisa diabaikan terlebih dahulu. Nolnya ini disimpan. 7 kali 5 kan 35. Nah, sisanya nolnya ada 5, ditambahkan saja di belakangnya. 1, 2, 3, 4, 5. 7 kali 5 35. Nolnya tinggal ditambahkan di belakangnya, ada 5. Lah, bagaimana dengan bentuk garis bilangannya? Kalau digambarkan di garis bilangan seperti ini. Anak panahnya kan 500. Ini dalam satuan ribu ya. 500. Nah, karena 500-nya 7 kali, ya berarti digambar panahnya 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan selanjutnya, bagaimana jika kasusnya perkalian dengan bilangan bulat negatif? Ini contohnya ada di contoh nomor 11. Di contoh 11 ini kasusnya ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhunya turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18 suhu di sana adalah 10 derajat, tentukan suhunya ketika pukul 24. Nah, mula-mula yang kita ingin carikan dari 18, pukul 18 ke 24. Berarti kan selisihnya ada 6 jam. Setiap jamnya turun 2 derajat. Karena ada kata-kata turun, karena di sini ada kata-kata turun, maka yang dimaksud 2 di sini adalah negatif 2. Negatif 2. Karena ada kata-kata turun. Berarti dia turun sebanyak berapa kali? 6. Sebanyak 6 kali. Makanya di sini kalimat matematikanya ditulis menjadi
6 dikali min 2. Atau kalau dijabarkan min 2 ditambah 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 min 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya sama dengan min 12. Caranya bagaimana? 6 dikali 2 berapa? 12. Nah, karena ini ada positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya negatif. Nanti akan dibahas di penjelasan selanjutnya. Nah, kalau menggambarnya bagaimana? Menggambarnya sama kayak tadi, cuman karena ini bilangan negatif, karena ada turunnya, panahnya kalau yang tadi kan ke arah kanan. Nah, kalau ini ke arah kiri sejauh 2. Mulai dari mana? Mulai dari 10. Kenapa kok mulai dari 10? Karena tadi mula-mulanya dia kan 10 derajat. Mana tadi? Mula-mulanya suhunya 10 derajat, kemudian turun 2 derajat, 2 derajat, 2 derajat sebanyak 6 kali. Jadi hasilnya min 2. Tadi kan hasilnya min 12, tapi mula-mulanya 10. Jadi min 12 ini jadi 10 ditambah min 12 sama dengan min 2 derajat Celcius. Atau suhu sebelumnya dikurangi 12 satuan. Selanjutnya, nah ini artinya A kali B itu B tambah B tambah B tambah B sebanyak A suku atau A kali. Nah, di operasi perkalian sendiri ada beberapa sifat. Yang pertama komutatif, ada asosiatif, ada distributif. Komutatif sama seperti kemarin di penjumlahan. Jadi kalau A dikali B itu nilainya akan sama dengan B dikali A. Kemudian asosiatif juga sama seperti penjumlahan. Kalian bisa menyelesaikan yang depan dulu atau menyelesaikan yang belakang dulu, itu hasilnya akan sama. Nah, kemudian ada sifat distributif. Sifat distributif di sini maksudnya, jadi kalau misalkan ada A dikali B tambah C dalam kurung, nah itu bisa kalian jabarkan A dikali B ini, jadi di sini ditambah A dikali C ditambah A kali C. Nah, kalau dalam kurungnya negatif berarti A dikali B ini dikurangi A kali C. Itu ya. Langsung ke contoh di tabel 1.2. Saya contohkan yang nomor 3. Ini misalkan A-nya 3, B-nya min 7, C-nya 2. Nah, kalau A dikali B, saya tulis di sini. Berarti kan 3 dikali min 7. Hasilnya berapa? 7 kali 3, 21. Karena ini negatif dengan positif, hasilnya min 21. Jadi kalau berbeda tandanya, ini negatif, ini positif, hasilnya negatif. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kemudian kalau saya coba B kali A atau min 7 kali 3, saya tulis di sini min 7 dikali 3, hasilnya sama 21. Ini negatif dikali dengan positif, berarti hasilnya negatif. Hasilnya sama-sama 21. Nah, untuk asosiatif kita coba. A kali B tadi kan sudah ketemu, 21 dikali 2, hasilnya 42. Kita coba yang diselesaikan di sini. Nah, berarti 3 dikali min 7 kali 2. Min 7 kali 2 nya ini sama dengan 3 kali min 7 kali 2 min 14. 7 kali 2 kan 14. Karena ini negatif, ini positif, hasilnya negatif. 3 dikali 14
4 kali 3 12, 3 kali 1 3, 4 42. Hasilnya ternyata sama. Ternyata hasil ketika di sini 42 akan sama dengan yang di sini, atau yang di depan diselesaikan dulu, kemudian belakang diselesaikan dulu juga hasilnya sama. Selanjutnya sifat distributif. Akan saya contohkan yang nomor 2. Misalkan saya hapus dulu. Nomor 2 min 2 dikali 6 tambah min 3, kan min 2 kali 6 tambah min 3. Selesaikan yang dalam kurung dulu. 6 tambah min 3, min 2 dikali 3. 6 tambah min 3 kan boleh diubah menjadi 6 dikurangi 3. Plus sama minus tandanya berbeda, boleh diganti dengan minus. Min 2 kali 3, 2 kali 3 dulu diselesaikan, 6. Negatif dengan positif hasilnya negatif. Jadi hasilnya min 6. Bagaimana dengan ini ketika diuraikan atau didistribusikan? A kali B itu kan berarti min 2 dikali 6. 2 kali 6 12. Karena ini negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Min 12 ditambah A dikali C, min 2 negatif dikali min 3 negatif juga. 3 kali 2 6, karena sama-sama negatif hasilnya positif, tandanya sama. Min 12 tambah 6 hasilnya min 6. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya min 6, di sini juga hasilnya min 6. Artinya ketika ada bentuk seperti ini, itu bisa diuraikan menjadi bentuk yang seperti ini. Hasilnya akan sama. Nah, begitu juga untuk distribusi yang dalam kurungnya negatif. Juga bentuk yang seperti ini akan memberikan hasil yang sama ketika diuraikan. A kali B dikurangi A kali C. Nah, terjadi mungkin, Pak, itu kenapa kok hasilnya positif? Kenapa kok hasilnya negatif? Nah, dalam perkalian atau pembagian itu harus diperhatikan ini. Jika ada bilangan positif bertemu dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Jika positif bertemu negatif, hasilnya negatif. Jika negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Jika negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Kalau bingung menghafalnya bagaimana? Mudah saja kok. Jadi kalian bisa perhatikan di sini, kalau tandanya sama, sama-sama positif. Kalau tandanya sama, pokoknya kalau tandanya sama hasilnya positif. Di sini juga sama, negatif, negatif, mereka sama, maka hasilnya positif. Sebaliknya, kalau satunya bilangan positif, satunya negatif, atau sebaliknya negatif ketemu positif, nah maka hasilnya negatif. Sekali lagi, kalau tandanya sama, hasilnya positif. Sama-sama negatif atau sama-sama positif, hasilnya bakal menjadi positif. Contohnya, misalkan positif dengan positif, 3 dikali 2 6, karena dia bilangan positif dengan bilangan positif. Kalau yang nomor 2 positif dengan negatif, misalkan 4 kali negatif 5.
Nah, kalau ada tanda negatif ini di depannya ada kali dikurung ya. 4 kali 5 bagaimana? Ya kalikan saja 4 dengan 5 berapa? 20. Nah, karena mereka yang satu negatif, yang satu positif, hasilnya di sini dilihat. Hasilnya negatif, tinggal dikasih minus. 4 dikali 5 20, karena dia berbeda dikasih minus. Contoh yang negatif positif. Misalkan negatif 7 dikali 3. Kalikan saja 7 sama 3 nya berapa? 7 kali 3 21. Karena mereka tandanya berbeda, hasilnya negatif. Nah, yang terakhir negatif dengan negatif. Contohnya misalkan negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan berapa? Kalikan dulu 5 kali 5 nya 25. Nah, karena ini tandanya sama, hasilnya positif. Atau positif, tidak perlu ditulis positifnya juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi kuncinya dilihat tandanya. Kalau sama dia positif, kalau berbeda hasilnya negatif. Oke, selanjutnya kita belajar tentang faktor bilangan. Jadi ada suatu bilangan disebut faktor atau A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian hingga B sama dengan A kali N. Pak, susah Pak bahasanya, kita langsung ke contoh saja. Nah, contohnya di sini 2 adalah faktor dari 6. Kenapa? Karena ada 3 sehingga 2 kali 3 itu menghasilkan 6. 3 adalah faktor dari 6 karena kita bisa menemukan bilangan 2 sedemikian hingga 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, terus ini ada pertanyaan, apakah 1 itu dan 6 juga faktor dari 6? Jawabannya iya. Kenapa? Karena 6 itu bisa ditulis 1 kali 6, maka 1 dan 6 adalah faktor dari 6. Atau misalkan bingung bagaimana caranya. Nah, cara ngeceknya misalkan apakah 3 itu faktornya dari 7. Nah, caranya 7 bagi 3 bisa atau tidak ya. Kalau hasilnya bilangan pecahan atau tidak bilangan bulat, tidak bisa Pak, berarti 3 itu bukan faktornya. Contoh lagi, misal 8, apakah dia faktornya 24? Tinggal dibagi saja. 24 itu dibagi 8 bisa tidak? Berapa 24 bagi 8? Ternyata 24 dibagi 8 itu bisa menghasilkan bilangan bulat, yaitu 3. Jadi 8 itu faktornya 24. Nah, selanjutnya jika ada pertanyaan, tulislah faktor dari bilangan 12. Faktor 12. Pertama kita tulis dulu bilangan yang lebih kecil dari 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lebih kecil sama dengan ya. Nah, mula-mula kita ke 1. 12 bisa dibagi 1 tidak? Bisa. Berarti dia termasuk faktornya. 12 bisa dibagi 1, 12 juga bisa dibagi 2, hasilnya berapa? 6. 12 juga bisa dibagi 3, 12 juga bisa dibagi 4. Bisa dibagi 5 tidak? Tidak. Bisa dibagi 6? Ya. Bisa dibagi 7? Tidak. Bisa dibagi 8 juga tidak, 9 juga tidak, 10 juga tidak, 11 tidak. Bisa dibagi 12? Bisa. Hasilnya 1. Nah, lingkaran-lingkaran hijau ini, yang bilangan-bilangan yang dilingkari hijau ini dialah faktor-faktor dari 12.
Artinya bilangan-bilangan yang bisa 12 itu bisa dibagi oleh bilangan-bilangan yang dilingkari hijau ini. Selanjutnya ada bilangan prima. Nah, bilangan prima itu bilangan bulat yang hanya memiliki 2 faktor. Hanya memiliki 2 faktor. Contoh bilangan 5. Coba kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata bilangan 5 itu hanya bisa dibagi 1 dan 5. 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, 4 tidak bisa. Maka bilangan 5 adalah bilangan prima. Contohnya yang tidak prima ya tadi 12. 12 ternyata faktornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 12 ada 6 faktor. Maka 12 bukan bilangan prima. Selanjutnya ada tugas untuk dikumpulkan 1 hari setelah materi ini ditayangkan. Yang pertama tabel 1.2 hanya nomor 2 saja, yang tadi yang membahas tentang sifat komutatif dan asosiatif. Kemudian tabel nomor 1.3 hanya nomor 3 saja, baris nomor 3 saja, yang tadi membahas tentang distributif, sifat distributif perkalian. Kemudian tabel nomor 4 sama membahas tentang distributif, tapi yang minus, yang pengurangan, hanya nomor 4 saja. Kemudian yang ada yang nomor 4, nah ini carilah berapa bilangan berapa saja yang termasuk faktornya dari 24. Sebutkan semuanya disebutkan, nggak banyak kok. Kemudian nomor 5, temukan 5 bilangan prima yang nilainya lebih besar dari 7. Jadi kan saya contohkan bilangan 5 dan 3 adalah bilangan prima. Nah, sekarang cari bilangan prima yang lebih besar dari 7. Apakah 8, 9? Ya, silakan dicek sendiri. Kira-kira bilangan apa saja yang lebih besar dari 7 yang termasuk bilangan prima. Nah, pemberitahuan untuk video pembahasan yang diberi. Video pembahasan tentang tugas-tugasnya akan diberikan kepada peserta didik yang mengumpulkan tugas sebelum materi minggu depan disampaikan. Jadi makanya harap dikumpulkan tepat waktu. Nah, jika ada kendala atau ada halangan yang menjadikan kalian tidak bisa mengumpulkan tugas secara tepat waktu, kalian bisa izin. Nah, selanjutnya kalau kita jika menyelesaikan soal perkalian atau soal bilangan bulat, nah dalam menyelesaikan kalimat matematika ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika ada tanda kurung, maka selesaikan kurungnya terlebih dahulu meskipun di sini ada perkalian. Jadi diutamakan tanda kurung. Kalau misalkan ada tanda pangkat, nah ini nanti akan dibahas di subbab berikutnya, maka selesaikan eksponennya atau perpangkatannya terlebih dahulu. Nah, setelah tanda kurung dan perpangkatan, selanjutnya yang diutamakan adalah perkalian dan pembagian. Jadi misalkan meskipun ada tanda penjumlahan di sini, yang didulukan yang perkalian. Di sini dikali dulu, hasilnya 12, baru dijumlahkan dengan 2, hasilnya 14. Setelah perkalian dan pembagian, baru dikerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Nah, selanjutnya bagaimana jika pembagian? Pembagian juga sama dengan perkalian, dibagi seperti biasa, tapi memperhatikan sifat-sifat di tabel ini. Jadi contohnya ada 24 dibagi 3, ya 8 dibagi seperti biasa. Untuk 24 ditulis seperti ini juga boleh, dibagi 3 hasilnya 8. Nah, kalau 3-nya negatif, 24 dibagi negatif 3 hasilnya 8. Tapi karena ini negatif dan positif, hasilnya negatif.
Sebaliknya, misalkan ada 6 min 6 dibagi 2, ya dibagi seperti biasa, 6 dibagi 2, 3. Karena ini negatif dan ini positif, tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Kemudian yang contoh ini, kalau negatif dua-duanya bagaimana? Misalkan ada negatif 10 dibagi negatif 5. Nah, karena sama-sama negatif, ya 10 dibagi 5 hasilnya 2, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi pembagian dilakukan seperti pembagian pada umumnya, seperti yang kalian pelajari ketika SD atau MI, tapi tetap memperhatikan sifat-sifat di tabel ini, sama halnya dengan perkalian. Baik, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.